Baik pemirsa TV yang dirahmati Allah, kita akan menjawab beberapa pertanyaan sudah masuk. Yang pertama dari ibu-ibu di Lam Sepeng. Nanya, apakah jadi kami mendampingi acara Ustadz di Aceh TV? Kapan Ustadz? Yang kedua pertanyaannya, apa hukumnya di siang hari menghibah kepada orang lain yang tidak sependapat aliran dengan kita? Wassalam. Ibu-ibu Lam Sepeng. Siapa nama? Enggak ada nama ini. Yang pertama kita jawab, boleh Ibu, insyaallah. Kapan Ibu ada waktu, tolong SMS kepada kami. Kami sediakan waktu supaya ibu-ibu bisa mendampingi Ustadz menjawab di Aceh TV. Yang kedua, pertanyaan tentang ghibah itu tentu kita sangat dilarang. Tidak boleh kita mengotori puasa kita dengan menghibah. Jadi ghibah ini adalah ngomong sama orang lain di belakangnya. Kalau didengar oleh yang kita ngomong itu, mereka itu tidak suka kepada kita, tidak senang kita ngomong kepada kita. Atau sebaliknya, kalau kita tahu orang ngomong sama kita yang negatif, kita tidak suka, berarti orang itu juga ghibah kepada kita. Jadi ghibah ini mirip menjelek-jelekkan orang, itu ghibah namanya. Ada bahasa sekarang itu gosip ya, gosip itu tidak boleh, diharamkan. Apalagi bulan Ramadan ini, jadi bisa mengurangi pahala puasa, bahkan bisa hapus pahalanya, bisa batal puasanya. Jangan menghibah. Untuk apa kita menjelek-jelekkan orang? Apa manfaatnya? Misalnya begini, kita ngomong sama orang itu banyak kali uangnya, itu suaminya korupsi di kantor, maka dia buat rumah besar, beli mobil, macam-macam. Itu kan tidak didengar oleh orang itu. Jadi orang itu biasa-biasa saja, pergi kerja sebagainya, dan mereka itu berbaik sangka kepada kita. Kok kita dengki kepada orang itu? Karena melihat orang itu, nikmat orang itu lebih banyak, kita harus dengki? Tidak boleh kita dengki kepada saudara kita, karena rezeki yang dilimpahkan oleh Allah kepada manusia ini berbeda-beda. Ada yang besar seperti hujan, ada yang kecil seperti hujan rintik-rintik, seperti keran. Ada keran yang besar, keluar air besar. Tapi ada keran yang kecil. Ada keran kadang-kadang air menetes, karena tidak ada air dari bak. Begitu juga rezeki manusia. Ada yang diberikan lebih banyak oleh Allah, ada yang diberikan sedikit. Kan semua itu ingin dicoba kita oleh Allah SWT. Yang kaya, apakah mereka bersyukur? Yang miskin, apakah mereka bersyukur juga? Jadi ingin dicoba oleh Allah. Jadi tidak ada ruang untuk kita saling menghibah. Itu sebenarnya. Baik pemirsa Aceh TV yang dirahmati Allah, ya. Kita masih menunggu SMS lagi. Tadi ada satu dari Jibru ya. Saya cari dulu. Kemana sudah lari? Ya, dari Suheri Jibru. Assalamualaikum Ustadz. Kami juga ingin kembali ke Aceh TV bersama Ustadz. Kapan ya? Ya. Jadi kapan saja boleh. Suheri Jibru ya. Tapi kontak dulu kami supaya bisa kita atur waktunya. Pertanyaan yang kedua, Ustadz, banyak orang-orang Aceh sekarang ini lebih suka mengantuk-antukkan antara mazhab. Itu sangat berbahaya ke depan, Ustadz. Bagaimana hal ini menurut analisis Ustadz? Bagus, Suheri. Bagus, Suheri, pertanyaannya. Jadi antar mazhab itu tidak usah diantuk-antukkan. Namanya saja mazhab. Mazhab itu kan
berbeda-beda antara satu mazhab dengan mazhab yang lain. Tapi lahirnya mazhab itu akibat ya ijtihad seseorang ulama besar. Imam Hanafi begini, Imam Hambali begini, Imam Syafi'i begini, Imam Maliki begini. Nah, jadi di antara imam-imam itu sudah ada perbedaan. Tapi imam-imam itu tolerannya sangat tinggi, tasamuhnya sangat tinggi, saling menghargai. Maka kita pun sebagai pengikut mazhab-mazhab itu, karena di Aceh ini ada Syafi'i, ada Hambali, ada Hanafi ya. Itu juga kita harus mampu bertoleransi, saling menghargai. Ya. Jangan diantuk-antukkan. Kalau diantuk-antukkan itu nanti terantuk. Terantuk tidak nyaman lagi. Yang orang ini tidak nyaman, orang ini tidak nyaman. Kita saling menghujat, saling nanti timbul takabur, timbul ujub. Kalau kita sudah timbul ujub, takabur, dan yang paling bahaya timbul dengki, ya, akhirnya ibadah-ibadah kita itu kemungkinan ditolak oleh Allah SWT karena kita membuat permusuhan di atas bumi ini. Padahal Allah telah menurunkan agama sebagai rahmat untuk kita saling menghargai, untuk kita saling toleransi. Allah dalam Al-Quran melarang kita mencaci maki agama Tuhan agama orang lain. Karena Allah mengatakan agar orang lain pun tidak mencaci maki Tuhan kita. Juga dalam Al-Quran Allah melarang orang Islam itu mencaci maki orang lain. Orang yang mencaci maki orang lain itu sama dengan orang memakai bangkai orang mati. Juga dalam hadis kita dilarang mengumpat, menjelek-jelekkan, mencaci maki ayah orang lain, ibu orang lain. Karena sama ya. Kalau kita caci maki orang tua orang lain, sama dengan kita caci maki orang tua kita sendiri. Begitu juga dengan ibadah ini. Kalau kita mencaci maki ibadah orang lain, menganggap ibadah orang lain itu tidak batal, seolah-olah ibadah kita, menganggap ibadah orang lain itu tidak benar, seolah-olah ibadah kita saja yang benar, ada kemungkinan juga ibadah kita sia-sia. Jadi pikir untuk diri sendiri, jangan pikir untuk orang lain. Kita mazhab ini, kita laksanakan menurut mazhab kita. Orang lain mazhabnya begitu, biar seperti begitu, karena keyakinannya begitu. Insya Allah aman, damai. Kata orang Brunei, nyaman. Nyaman itu di Brunei itu artinya aman. Jadi sedikit beda bahasa Brunei dengan bahasa kita. Pemirsa JDP yang dimuliakan Allah SWT, jadi alhamdulillah kita sudah memperingati Nuzulul Quran hari ini. Mudah-mudahan Al-Quran ini betul-betul menjadi pedoman hidup bagi kita orang Islam, menjadi penawar pendingin bagi orang-orang yang emosional, menjadi obat bagi orang-orang yang sakit rohani. Bahkan kadang-kadang Al-Quran menjadi obat bagi sakit jasmani. Karena kalau rohani sehat, tubuh juga akan sehat. Ada pepatah Arab mahfudzat ya. Mahfudzat itu al-aqlus salim fi jismi salim. Akal yang sehat itu terdapat pikiran yang waras ya. Pemirsa JDV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jangan kemana-mana, kita kembali setelah jeda iklan berikut.